Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk semuanya. Jadi kali ini kita akan bahas tentang materi asam dengan basa. Mungkin kalian pernah dengar apa itu asam, apa itu basa. Kalau asam yang kita bayangkan itu adalah sifatnya. Berarti asam itu sifatnya adalah memiliki rasa yang masam. Jadi contohnya dalam kehidupan sehari-hari yang sering kita jumpai seperti jeruk, kemudian asam cuka, kemudian buah-buahan yang rasanya masam. Itu semua adalah termasuk senyawa asam. Jadi kalian bisa perhatikan beberapa contoh dari senyawa asam. Kemudian senyawa basa, jadi bukan kebalikannya senyawa basa berarti sifatnya manis, bukan. Jadi basa itu dia memiliki rasa yang pahit. Jadi yang kita bisa bayangkan senyawa-senyawa yang pahit itu berarti contohnya obat, kemudian sabun, deterjen, sampo, itu semua termasuk senyawa basa. Oke, di samping rasanya bahwa asam itu memiliki rasa yang masam, kemudian basa memiliki rasa yang pahit, ada sifatnya yang sangat berbahaya. Jadi asam itu dia bersifat korosif. Jadi dia bisa merusak logam atau marmer, sedangkan basa bisa merusak jaringan kulit. Makanya biasa itu kalau misalnya yang alergi, yang sering mencuci pakai sabun, biasa gatal ya tangannya, itu merupakan salah satu sifat dari senyawa basa, yaitu adalah kaustik. Sehingga untuk mengenali asam dengan basa tidak boleh kita cicipi. Bagaimana caranya? Ada namanya indikator asam basa. Contoh indikator asam basa yang pertama adalah kertas lakmus. Jadi kertas lakmus yang mana? Perhatikan gambarnya. Jadi kertas lakmus yang mana? Jadi ada dua jenis ya, lakmus. Ada lakmus merah, kemudian ada lakmus biru. Lakmus merah ini dia memerahkan lakmus. Jadi lakmus merah itu pada senyawa asam dia memerahkan lakmus. Kemudian senyawa basa dia membirukan lakmus. Jadi kita siapkan dua kertas lakmusnya, kemudian kita celupkan ke dalam larutan yang kita menguji. Jika kedua-duanya, jadi lakmus merah menjadi merah, kemudian lakmus biru menjadi merah, berarti senyawanya adalah asam. Tetapi jika lakmus biru, kemudian lakmus merah menjadi biru, berarti senyawa adalah senyawa basa. Tetapi bagaimana jika tidak berubah? Jadi kalau tidak berubah berarti dia adalah senyawa netral. Penggunaannya ada di samping ya, kemudian di samping lakmus, di laboratorium itu kita bisa menggunakan indikator asam basa lainnya. Jadi ada indikator phenolphthalein, kemudian ada indikator metil merah, ada metil orange, ada bromtimol biru. Bagaimana penggunaannya? Silakan diperhatikan. Kemudian dengan perubahan warnanya, jika dia berada pada larutan asam, larutan basa ataupun netral. Untuk di rumah, jadi bukan skala lab, kita bisa menentukan, mengidentifikasi asam dengan basa dengan menggunakan indikator alami. Indikator alami itu bisa kita peroleh dari umbi-umbian, yang berwarna, jadi bisa dari ubi ungu, kemudian bisa dari kunyit. Jadi semuanya kita haluskan, kita ambil sarinya, kemudian bisa kita ujikan ke dalam larutan asam atau basa. Bisa juga kita peroleh dari ekstrak bunga-bunga. Jadi bisa bunga kembang sepatu, pokoknya bunga-bunga yang warnanya terang. Jadi tinggal kita haluskan, kemudian kita ambilnya. Bisa diperhatikan demo dari teman-teman SMA 15 Bone, penggunaan indikator alami. Oke. Jadi kita harus siapkan dua
tabung. Yang satu berisi dengan asam, senyawa asam, yang satu berisi senyawa basa. Asamnya boleh kita ambil dari asam cuka boleh, kemudian basanya bisa kita ambil dari air kapur. Kita disiapkan 2 tempat, 2 gelas. Jadi asamnya tadi bisa dari cuka, kemudian basanya bisa dari air kapur atau senyawa basa lainnya ya. Ini yang gampang kalian dapat. Jadi kita masukkan tadi ekstrak kunyitnya ke dalam 2 tempat ini. Jadi ekstrak kunyit dimasukkan ke dalam cuka, kemudian yang satu dimasukkan ke dalam kapur. Jika dia memberikan warna yang berbeda, berarti itu bisa dijadikan indikator. Begitu juga dengan bunga ya. Jika dia memberikan warna yang berbeda pada larutan cuka yang mewakili asam dengan larutan kapur yang mewakili basa, berarti itu bisa dijadikan indikator. Tetapi jika misalnya memberikan warna yang hampir sama, berarti itu tidak bisa dijadikan indikator. Oke, sekira untuk hari ini sekian. Semoga bisa memberikan manfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.